Sahabatku, terima kasih sudah mampir di channel saya, UBH Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga sahabat semua berkah rezekinya. Amin. Kisah ini diambil dari buku Kisah Hikmah Islami yang insya Allah akan menambah wawasan kita semua. Amin. Menurut sebagian riwayat, Nabi Idris AS belum pernah mengalami kematian ketika hidupnya di dunia seperti halnya Nabi Isa AS, hanya saja mempunyai kisah dan keadaan yang berbeda. Tentang Nabi Isa dalam versi kita kaum muslimin, ketika pasukan kaum Yahudi berhasil menemukan tempat persembunyian Nabi Isa dan para sahabat beliau kaum Hawariyun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau ke langit. Kemudian Allah menyerupakan wajah Yudas Iskariot menyerupai wajah Nabi Isa. Murid beliau yang satu ini berkhianat dan menunjukkan persembunyian beliau kepada kaum Yahudi karena iming-iming harta kekayaan. Yudas Iskariot inilah yang ditangkap, disalib, kemudian dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena memang memiliki wajah Nabi Isa alaihi salam. Sedang tentang Nabi Idris, semuanya berawal dari malaikat maut yang ingin bersahabat dengan beliau. Keinginan dan kerinduan Israel itu muncul karena setiap hari, pada waktu asyar dan malamnya, pada waktu subuh, ia melihat begitu indah dan cemerlangnya amal-amal Nabi Idris yang diangkat ke langit. Maka Israel memohon kepada Allah merealisasikan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Maka Israel menjelma menjadi manusia dan turun ke bumi. Nabi Idris AS mempunyai amalan berpuasa setiap harinya sepanjang masa, dan berdiri untuk salat sepanjang malam setelah waktu berbukanya, hingga matahari terbit. Israel dalam bentuk manusia datang bertamu. Setelah mengucap salam dan diizinkan untuk masuk, ia langsung duduk di sebelah Nabi Idris. Beliau berkata, "Apakah engkau mempunyai keperluan dengan aku?" Tentu saja Nabi Idris tidak mengetahui kalau tamunya itu adalah malaikat maut. Disangkanya hanya manusia biasa seperti kebanyakan tamu beliau. Israel berkata, "Tidak, aku hanya ingin menemani engkau jika diizinkan." Nabi Idris mengizinkannya dan beliau meneruskan aktivitas pekerjaan. Sebagian riwayat menyebutkan, pekerjaan beliau adalah seorang penjahit. Setelah tiba waktu berbuka, datang malaikat dengan membawa hidangan surga. Nabi Idris menghadapi hidangan itu sambil berkata kepada tamunya, "Marilah makan bersamaku." Tentu saja Israel tidak memerlukan makanan-makanan itu. Maka ia menolak dan mempersilahkan Nabi Idris berbuka dan makan sendirian saja. Usai berbuka, beliau langsung meneruskan beribadah seperti biasa. Berdiri untuk salat sepanjang malam itu, sementara Israel tetap duduk tempatnya seperti sebelumnya. Ketika matahari ia keheranan karena tamunya itu masih saja duduk menemaninya tanpa banyak perubahan seperti sebelumnya. Keheranan yang tidak perlu andai saja beliau tahu kalau tamunya itu seorang. Pada pagi hari seperti itu biasanya Nabi Idris mulai bekerja menjahit. Tetapi karena hari itu mempunyai tamu yang dalam sehari semalam ini hanya duduk menemaninya, beliau berkata, "Wahai Tuan, apakah Tuan bersedia berjalan-jalan bersamaku sehingga engkau merasa senang?" Israel berkata, "Baiklah." Mereka berdua berjalan, hingga ketika sampai pada suatu ladang, Israel berkata,
apakah engkau mengizinkan aku mengambil beberapa tangkai dari tanaman ini untuk makanan kita berdua?" "Subhanallah," kata Nabi Idris, "kemarin aku mengajak makan tetapi engkau menolak makanan yang jelas halalnya. Tetapi hari ini engkau ingin makan dari yang haram?" Malaikat Israel hanya tersenyum mendengar jawaban itu, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Mereka terus berjalan hingga 4 hari lamanya. Dan setiap kali masuk waktu berbuka, datang malaikat membawa hidangan untuk Nabi Idris. Setiap kali beliau mengajak makan hidangan surga itu, tentu saja malaikat Israel menolak. Akhirnya Nabi Idris menyadari kalau tamunya ini bukanlah manusia biasa. Beliau berkata, "Sebenarnya siapakah tuan ini?" Israel berkata, "Saya adalah malaikat maut." Nabi Idris terkejut mendengarnya, dan berkata, "Jadi engkau yang mencabut nyawa?" "Iya," jawab Israel. Beliau berkata lagi, "Engkau selalu berada di sisiku sejak 4 hari yang lalu. Apakah engkau juga mencabut nyawa seseorang selama itu?" Israel menjawab, "Ya, bahkan banyak sekali aku mencabut nyawa." Beliau berkata, "Bagaimana engkau melakukannya?" Israel berkata, "Ruh-ruh semua makhluk itu ada di depanku, sebagaimana sebuah hidangan makanan. Mudah sekali aku meraih dan mengambilnya, yang telah tiba waktunya. Seperti halnya engkau mengambil makanan di depanmu." Nabi Idris manggut-manggut tanda mengerti. Walau mungkin beliau tidak melihat langsung bagaimana malaikat maut mencabut nyawa seseorang, pada saat yang sama sedang berjalan bersama dirinya. Selama 4 hari terakhir, beliau berkata lagi, "Apakah maksud kedatanganmu kepadaku, sekedar berkunjung atau untuk mencabut nyawaku?" Israel berkata, "Aku datang sekedar berziarah kepadamu dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sejenak Nabi Idris terdiam seperti memikirkan sesuatu, kemudian berkata, "Wahai malaikat maut, kebetulan sekali, sesungguhnya aku mempunyai hajat, keperluan, kepadamu." "Apa hajatmu kepadaku?" "Hajatku kepadamu adalah, hendaklah engkau mencabut nyawaku, dan aku memohon kepada Allah agar Dia menghidupkan aku lagi. Sehingga aku bisa makin giat beribadah setelah aku merasakan sakitnya sakaratul maut." Israel berkata, "Aku tidak bisa mencabut nyawa seseorang kecuali atas seizin Allah, yakni yang telah sampai pada saat ajalnya. Sedangkan saat ini belum tiba saat ajalmu." Tetapi sesaat kemudian turun perintah Allah kepada Israel agar mencabut nyawa Nabi Idris. Maka Israel memberitahukan perintah Allah tersebut kepada Nabi Idris, yang dengan senang hati menerimanya. Israel segera mencabut nyawa Nabi Idris dan beliau meninggal. Tetapi setelah itu Israel menangis terseduh-seduh karena merasa kehilangan sahabatnya dalam 4 hari tersebut. Ia terus menangis dan merendahkan diri kepada Allah, sambil meminta agar Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah beberapa waktu lamanya Israel dirundung kesedihan, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Tentu saja Israel sangat gembira, dan ia berkata, "Bagaimana engkau merasakan sakitnya kematian?" Nabi Idris berkata, "Sesungguhnya hewan ketika dikelupas kulitnya, dikuliti, dalam keadaan hidup, maka sakitnya kematian itu 1000 kali lebih sakit daripada itu." Israel berkata, "Sesungguhnya aku bersikap sangat lembut dan sangat hati-hati ketika mencabut nyawamu,
yang belum pernah aku lakukan sebelumnya kepada siapapun." Nabi Idris berkata lagi, "Aku masih mempunyai hajat kepadamu. Sesungguhnya aku ingin melihat neraka jahanam, dan aku berharap bisa makin giat beribadah kepada Allah setelah melihat siksaan rantai, belenggu dan berbagai macam azab neraka lainnya." Israel berkata, "Bagaimana aku bisa membawamu ke neraka jahanam tanpa seizin Allah?" Tetapi sesaat kemudian Allah berfirman kepadanya untuk memenuhi permintaan Nabi Idris tersebut. Israel membawa beliau mengunjungi jahanam, memperlihatkan berbagai macam siksaan yang dipersiapkan bagi orang-orang yang mendurhakai Allah, seperti rantai dan belenggu api, ular, kalajengking, aspal, air yang mendidih, zakum dan berbagai macam siksaan lainnya. Semua itu membuat Nabi Idris menggigil penuh ketakutan. Setelah itu ia membawa beliau kembali ke tempat semula di dunia. Kemudian Nabi Idris berkata lagi, "Wahai malaikat maut, aku masih mempunyai hajat lainnya kepadamu, yakni bawalah aku ke surga. Jika aku telah melihat dan merasakan kenikmatan surga, aku akan lebih bersemangat dalam beribadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah." Lagi-lagi Israel berkata, "Bagaimana mungkin aku membawamu ke surga tanpa seizin Allah?" Dan seperti sebelumnya, Allah menurunkan perintahnya agar membawa Nabi Idris ke surga seperti permintaannya. Segera saja Israel membawa beliau dan berhenti di pintu surga, yang dari sana telah terlihat berbagai kenikmatan di dalamnya, tetapi tidak membawa beliau masuk ke dalamnya. Maka Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku, aku telah merasakan sakitnya kematian, merasakan pengaruh dahsyatnya siksa neraka dan keterkejutan melihatnya. Apakah engkau berkenan meminta kepada Allah agar mengizinkan aku memasuki surga, sekedar minum seteguk airnya, untuk menghilangkan bekas-bekas sakitnya kematian dan dahsyatnya siksaan neraka?" Israel memanjatkan doa kepada Allah sesuai permintaan beliau, dan Allah mengabulkan serta mengizinkannya. Maka Nabi Idris memasuki surga dan hanya minum seteguk air sesuai janjinya. Tetapi sebelum keluar lagi, beliau meninggalkan terompah beliau di bawah pohon. Setelah berada di pintu surga lagi bersama Israel, Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, terompahku tertinggal di surga, aku akan mengambilnya." Nabi Idris segera masuk ke surga, tetapi beberapa waktu lamanya Israel menunggu beliau tidak keluar juga. Maka ia berkata, "Wahai Idris, segeralah keluar." Nabi Idris menyahut dari dalam surga, "Wahai malaikat maut, aku telah mendengar firman Allah bahwa tidak seorang manusia pun kecuali akan merasakan sakitnya kematian, kemudian akan mendatangi neraka dan merasakan, walau hanya sedikit pengaruhnya, beratnya siksaan di dalamnya. Dan kalau beruntung, dia akan mendatangi surga dan merasakan kenikmatan di dalamnya, dan tidak pernah dikeluarkan lagi. Sesungguhnya aku telah merasakan seperti itu, dan kini telah masuk ke surga, maka aku tidak akan keluar lagi." Mendengar hujah, argumentasi itu, malaikat Israel jadi ketakutan. Bagaimanapun semua itu terjadi berawal dari keinginannya untuk bersahabat dengan Nabi Idris. Ia takut Allah akan murka kepada dirinya karena sikap Nabi Idris yang tidak mau keluar dari surga,
kembali ke dunia seperti semula. Tetapi kemudian Allah berfirman kepadanya, "Wahai Israel, biarkanlah dia di sana. Sesungguhnya telah menjadi ketetapanku sejak zaman azali bahwa ia termasuk ahlul jannah." Demikian video dari UBH Channel, semoga bermanfaat. Terima kasih.